Gereja memasuki minggu terakhir dalam masa biasa. Minggu ini dikenal dengan sebutan Hari Minggu, Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan ini sesungguhnya mau menyadarkan kita bahwa Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepada putranya Yesus Kristus, dan dalam kekuasaannya Kristus menginginkan kita tak satu pun hilang. Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada dan bergerak di dalam Allah. Tiada sesuatu apapun yang tidak berada dalam lingkup Allah. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini pun menggambarkan kemahakuasaan Allah. Nabi Yehezekiel menggambarkan Allah sebagai seorang gembala yang dengan penuh tanggung jawab dan kasih menjaga dan menuntun domba gembalaannya. Gembala itu tidak ingin agar kawanannya tercerai-berai, apalagi ada yang tersesat atau bahkan hilang. Gembala itu memastikan bahwa dia akan mencari yang hilang, menyelamatkan yang tersesat, dan memberi perlindungan kepada yang takut. Allah yang penuh kasih dan kebapan inilah yang mau dilukiskan oleh Nabi Yehezekiel. Allah sebagai gembala yang baik akan mencari yang hilang, yang tersesat dibawanya pulang, yang terluka akan dibalutnya, dan yang sakit akan dikuatkan dan dilindungi. Demikian Allah menjamin keberlangsungan hidup domba-domba gembalaannya. Gambaran tentang gembala yang baik dan penuh kasih itu menjadi nyata di dalam putranya Yesus Kristus. Gembala ini bahkan mempertaruhkan dirinya demi keselamatan dan kesejahteraan domba-dombanya. Santo Paulus memberi satu penekanan tentang bagaimana Yesus Kristus itu menjadi Raja Semesta Alam. Raja pada umumnya dihormati, disegani, dan dijaga jangan sampai bahaya mengancam dirinya. Namun tidak dengan Yesus Kristus. Dia adalah Raja yang bukan menuntut pengorbanan, melainkan mengorbankan diri untuk menyelamatkan semua umatnya dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ia tidak membiarkan atau bahkan menuntut bahwa setiap orang harus berkorban demi rajanya, melainkan sebaliknya. Ia mengorbankan hidupnya agar kita memiliki hidup itu dan memilikinya dalam kelimpahan. Raja ini menghampakan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Penginjil Matius melukiskan kemahakuasaan Yesus Kristus dengan mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Raja semesta alam itu tidak datang dalam wujud raja-raja dunia ini. Ia datang dalam kesederhanaan dan seringkali diabaikan karena kesederhanaannya. Maka ketika saatnya tiba, ia akan memisahkan domba dari kambing dengan pertanyaan, "Di manakah engkau saat aku lapar dan haus, saat aku menjadi seorang asing, saat aku telanjang, saat aku sakit dan berada di dalam penjara?" Dan mereka akan dengan bingung bertanya, "Bila mana itu terjadi, Tuhan?" Sesungguhnya, apa yang engkau perbuat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudara-saudari terkasih, Kristus yang datang sebagai Raja Semesta Alam mengangkat kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Raja. Tidak ada seorang pun yang memiliki keistimewaan lebih. Kita semua sama di hadapan Allah. Oleh karena Raja itu telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, maka kita juga dituntut untuk saling menolong satu sama lain
dan bukan sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menciptakan damai, bukan permusuhan, apalagi peperangan. Kita dipanggil dan dikumpulkan untuk menjadi sesama bagi yang lain, memerhatikan yang miskin, merawat yang sakit dan terluka, dan menghibur yang berduka. Maka ketika waktunya tiba, Raja alam semesta itu akan dengan gembira menyambut kita. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Semoga hari ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Ulurkanlah tanganmu selagi sempat, dan jangan pernah kau tutup pintu hatimu untuk mereka yang disepelekan dan dibuang oleh dunia. Niscaya kerajaan Allah akan menjadi milikmu. Tuhan memberkati. Salam bagimu semua.